Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati hari-hari Ramadan, beribadah, berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari, membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan semua ibadah Ramadan yang kita lakukan ini bisa mengantar kita pada tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini insyaallah kita akan membahas atau membicarakan, mendiskusikan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah puasa. Rangkaian ayat-ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187. Ada 5 ayat yang bicara tentang ibadah puasa, dan insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan pintu pengetahuan buat kita semua, pemahaman yang baik untuk bisa menggali, mengkaji makna-makna tersembunyi, makna-makna batin yang terdapat dari rangkaian ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ini 183 dimulai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama yang mau kita lihat dari ayat ini adalah penggunaan kata kutiba. Kutiba ini adalah perintah wajib, tetapi dalam bentuk kalimat perintah tidak langsung. Beda dengan ibadah sholat yang redaksinya di dalam Al-Quran itu jelas, aqimus shalah, dirikan sholat. Penggunaan kata kutiba ketika dia menunjukkan perintah wajib itu di dalam Al-Quran itu tidak banyak. Salah satunya ini di ayat yang lain juga berkaitan dengan hukum qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan bagi kalian qisas pada kasus-kasus pembunuhan. Apa yang menarik dari penggunaan kata kutiba ini? Makna kutiba itu adalah sesuatu yang ditetapkan, yang tercatat. Kalau kita menggunakan pendekatan hukum, kita bisa mengartikan kata kutiba ini dengan ketetapan atau keputusan yang sudah berlaku inkrah, yang sudah jelas hukumnya, yang sudah tetap. Dalam arti bahwa sesuatu yang dituliskan, yang dicatatkan, yang ditetapkan itu harus dilaksanakan. Sehingga dari penggunaan kata kutiba itu memberi kesan bahwa apa yang diwajibkan itu bagi kita itu harus ada
upaya untuk memaksakan diri melaksanakan apa yang tertulis itu. Sehingga dia mengharuskan kita untuk mendorong diri kita sampai limit yang dimana kita benar-benar tidak lagi mampu untuk melakukan. Dan itu nanti akan tercermin pada ayat 184 dan 185 ketika kita menjelaskan apa makna ayat Allah yang mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safari. Ya, sehingga kata kutiba itu kita maknai untuk di awal ini adalah sebuah kewajiban di mana di dalamnya Allah memberi kesan atau memberi pesan bagi kita agar kita dengan sungguh-sungguh berusaha memaksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Sehingga tidak apa istilahnya, Pak, tidak ngoyo, tidak gampang menyerah, tidak gampang meninggalkan ibadah puasa. Yang berikutnya dari ayat 183 ini dikatakan ibadah puasa yang diwajibkan itu adalah tradisi yang sebenarnya sudah berjalan lama. Jadi ibadah puasa itu bukan tradisi yang baru diwajibkan pada umat Islam, tapi sudah menjadi kebiasaan atau kewajiban atau ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Maka dalam sejarah atau dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa menemukan misalnya Nabi Musa alaihissalam itu ketika berhasil membebaskan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kemudian Nabi Musa naik ke atas gunung, berdiam diri selama 40 hari 40 malam, di sana beliau berpuasa. Sampai hari terakhir beliau mendapatkan 10 Commandment yang kemudian menjadi kitab Torah. 10 perintah wajib dalam ajaran agama Yahudi. Dan itu beliau melakukan itu sambil berpuasa 40 hari 40 malam itu. Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa kita, hampir sama dengan yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau bertahanus di Gua Hira sebelum mendapatkan wahyu Iqra. Sehingga tradisi itu hampir sama, berdiam diri, mengasingkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan hiruk pikuk keduniaan. Kita juga menemukan bahwa Nabi Daud alaihissalam juga punya tradisi puasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria juga berpuasa, tetapi puasanya puasa bicara, Pak. Bukan puasa makan. Ketika Nabi Zakaria sudah uzur, istrinya juga sudah uzur, kemudian beliau memelihara atau membesarkan Maryam. Heran Nabiullah Zakaria ini ketika setiap hari mendapati di dalam bilik Maryam ini nggak pernah keluar dari biliknya. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam biliknya, selalu menemukan di sana ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Engkau dapat dari mana makanan ini? Jawaban Maryam adalah, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Nabi Zakaria meminta agar diberikan keturunan. Di saat Nabi Zakaria sedang sholat dalam mihrabnya, datang malaikat Jibril memberi pesan kepada Nabi Zakaria bahwa Allah yubashshiruki bi ghulamin. Allah memberi kabar gembira padamu dengan seorang putra yang bernama Yahya. Agak heran Nabi Zakaria, Pak. Bagaimana bisa saya dapat putra? Saya sudah tua, istri saya sudah tua. Tuanya ini udah bukan tua baru 50-60 tahun, Pak. Udah 70 atau 80 tahun. Sehingga secara logika ini sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Maka Nabi Zakaria berkata kepada Allah, "Beri saya tanda bahwa saya akan memberi anak."
Maka Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, Allah tukalliman nasa thalathata ayyam. Jangan bicara pada siapa-siapa selama 3 hari. Di ayat yang lain dikatakan thalathata layal. Jangan bicara pada siapa-siapa selama 3 malam. Kalau kita gabungkan 2 ayat ini berarti jangan bicara pada siapa-siapa 3 hari 3 malam. Maka Nabi Zakaria itu puasa bicara 3 hari 3 malam. Dalam tradisi kita, masyarakat kita, kita mengenal istilah bertapa atau apa? Semedi. Nah, istilah bertapa atau semedi yang kadang-kadang ada yang puasa muti, hanya tidak makan nasi, tapi yang lain-lain makan gitu. Ada yang puasa bicara, tidak ngomong sama siapa-siapa. Itu tradisi puasa. Dan kalau kita melihat rangkaian-rangkaian ibadah puasa yang dilakukan dan dijelaskan dalam rangkaian ayat-ayat ini, ujungnya selalu mengangkat orang yang berpuasa itu pada level yang berbeda. Mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengatakan dari kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa tradisi puasa itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi jauh sebelum Islam. Dan kemudian para nabi berpuasa sebelum mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Kita bisa memahami bahwa ibadah puasa adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas ruhiyah kita, sehingga kita berhak atau layak mendapatkan sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kata la'allakum tattaqun yang menjadi akhir dari surah Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini yang menarik, Pak. Kalau kita melihat ibadah puasa itu adalah ibadah yang menahan kita atau melatih kita untuk menahan diri dari segala hal yang berkaitan dengan fisik, dengan tubuh. Dalam perspektif tasawuf itu selalu membicarakan konsep jasad dengan konsep ruh, konsep tubuh dengan konsep ruh. Ibadah puasa melatih kita untuk menahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan tubuh. Makan, minum, termasuk tadi berbicara, perhubungan seksual, mengendalikan hasrat terhadap tubuh. Tetapi kalau kita lihat ujungnya dari ibadah puasa dari rangkaian yang tadi kita bahas, ujungnya adalah meningkatnya kualitas ruh. Maka itu para ulama-ulama kita melihat bahwa kalau kita mau meningkat secara ruhiyah, secara batin, yang dikendalikan adalah jasad. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Kalau kita mau meningkatkan ruh kita, meningkatkan kualitas batin kita, maka yang pertama yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita mengendalikan keterkungkungan kita dari segala sesuatu yang bersifat tubuh, bersifat jasad. Tubuh itu dalam konsep yang sangat luas, bukan hanya makan dan minum, tetapi si karakter hidup materialistik, itu juga adalah konsumeristik, itu juga adalah segala sesuatu yang bersifat tubuh. Nah, sayangnya kita Ramadan ini Pak, ini yang menjadi menarik Pak. Ramadan ini yang seharusnya mengajarkan kita untuk mengendalikan ketergantungan dan sikap kita yang terlalu banyak mengkonsumsi atau melayani karakter tubuh, justru di bulan Ramadan ini kalau kita pikir-pikir, kita lebih banyak mengkonsumsi sesuatu yang bersifat tubuh Pak di bulan Ramadan. Coba kita lihat Pak. Kira-kira makanan yang ada di bulan Ramadan ini lebih banyak atau lebih sedikit dibanding di luar Ramadan, Pak? Lebih banyak, Pak. Kadang-kadang kita hanya memindahkan jadwal makan. Sarapan pagi ditarik ke jam 3 atau jam 4, makan siangnya dirapel dengan makan malam. Itu pun porsinya double, Pak. Kolaknya ada, sop buahnya ada, apalagi sirupnya ada, kopinya ada,
gorengannya ada, makanannya berlimpah. Sehingga apa yang diajarkan oleh Ramadan, oleh puasa, agar kita mengendalikan segala sesuatu yang bersifat tubuh, itu kalau kita punya karakter semacam ini dalam Ramadan, untuk sementara ini gagal. Gitu, Pak. Pasar menjadi lebih ramai di bulan Ramadan, Pak. Ada kekhawatiran, sehingga kemarin menjelang Ramadan itu Menteri Ekonomi atau Menteri siapa itu mengatakan jangan melakukan panik buying, berbelanja secara panik gitu. Karena justru pada bulan Ramadan kita punya karakter kadang-kadang lebih banyak mengkonsumsi dibanding di luar Ramadan. Buka puasa kita makan, pulang tarawih makan lagi. Sehingga apa yang diajarkan sebenarnya dari puasa, agar kita mengurangi ketergantungan dan konsumsi terhadap tubuh, itu kalau kita punya kebiasaan semacam itu terus-menerus dalam bulan Ramadan, apa yang ingin dicapai tadi untuk melemahkan konsep jasad itu sulit tercapai di bulan Ramadan ini. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, puasa itu melatih kita untuk melemahkan konsep jasad. Bukan melemahkan jasadnya, Pak, tapi melemahkan ketergantungan kita pada jasad, pada tubuh. Dan itu akan melahirkan kekuatan pada sisi ruh. Dan itulah yang akan membawa kita pada kualitas takwa itu tadi. Ibnu Arabi mengatakan, puasa itu adalah tajrid. Tajrid artinya pengosongan. Tajridun nafs, pengosongan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan nafsu, dan nafsu itu selalu berkaitan dengan tubuh. Maka puasa melatih kita untuk itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa ibadah puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang pertama harus kita latih adalah bagaimana kita mengendalikan hasrat kita terhadap tubuh. Dan disitulah ibadah puasa mengajarkan kita konsep tentang imsak. Imsak itu menahan diri. Imsak itu mengendalikan. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lebih arif untuk bagaimana mengelola konsep jasad kita, mengendalikan hasrat kita terhadap tubuh, sehingga dengan begitu kualitas ruh kita itu naik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayat 184 surah Al-Baqarah mengatakan, ayyamam ma'dudat. Ibadah puasa yang diwajibkan itu tertentu harinya. Hari-hari yang sudah ditetapkan, ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian maridan, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain. Harinya ditentukan ibadah Ramadan. Kalau di sini nggak bisa berpuasa karena sakit atau karena dalam perjalanan, ganti di hari yang lain. Nah, yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita harus membacanya bersamaan dengan ayat 185. Ini 184, di ayat 185 kalimat yang tadi terulang. Dengan catatan menghilangkan kata minkum. Di ayat 184 mengatakan faman kana minkum maridhan. Di ayat 185-nya dikatakan man kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dalam kaidah tafsir itu ada kaidah yang mengatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang berulang
tanpa memberi pesan atau tanpa memberi makna yang berbeda. Jadi kalau ada ayat yang berulang dalam Al-Quran, Pak, ayat yang pertama dengan ayat berikutnya itu pasti punya pesan atau punya makna yang berbeda dengan ayat yang lain. Kalau redaksinya sama. Kita bisa melihat contohnya misalnya dalam suratul Fatihah itu kata Ar-Rahmanir Rahim itu juga terulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti di ayat 3-nya terulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim. Maka secara kaedah kita bisa memahami kata Ar-Rahmanir Rahim pada Bismillah yang ingin dipesankan, disampaikan oleh kata itu berbeda dengan kata Ar-Rahmanir Rahim yang ada pada ayat yang ketiga. Sama juga dengan ayat 184, 185 ini. Ketika Allah mengatakan di 184, "Faman kana minkum maridan," maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Ayat ini akan berbeda maknanya dengan ayat 185 yang punya redaksi sama, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Mari kita lihat di mana titik bedanya Bapak Ibu sekalian. Setelah ayat faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, di ayat 184 Allah melanjutkan dengan kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka terhadap orang yang memiliki ketidakmampuan secara tetap, yutikun, fidyatun ta'amu miskin. Dia bukan mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain, tapi dia mengganti puasanya dengan cara fidyah, dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Maka barang siapa yang bertatawwu itu berusaha berbuat lebih, fahuwa khairul lahu, maka itu jauh lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apa yang ada di balik kata puasa itu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita membacanya, penggalan ayatnya itu begini Pak, penggalan ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin adalah sebuah penjelasan tentang keadaan. Siapa yang tidak mampu secara tetap, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Lalu ada penjelasan tambahannya yang mengatakan faman tatawwa'a, siapa yang bertatawwu. Maka kalimat faman tatawwa'a khairan itu menjelaskan kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Fidyah itu kita jelaskan fidyah belakangan. Kita menjelaskan dulu faman kana minkum maridan. Kalimat wa antasumu khairul lakum itu menjelaskan kalimat faman kana minkum maridan. Jadi kalau kita hilangkan penggalan tengahnya, kita akan membaca ayat ini dengan mengatakan faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa yang sakit di antara kalian atau dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Tetapi kalau kalian memilih untuk tetap berpuasa, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan puasamu karena sakit atau karena dalam perjalanan. Bedanya dengan ayat 185, ayat 185 itu mengatakan siapa yang sakit, man kana maridan au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayamin ukhar, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Penjelasan lanjutannya mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memang menghendaki kemudahan bagi kalian, bukan menghendaki kesulitan. Apa bedanya? Apa makna, kesan yang bisa kita tangkap dari dua ayat ini? Ayat 184 Bapak Ibu sekalian memberi kesan pada kita bahwa
Kita harus berusaha maksimal memaksakan diri kita. Inilah makna kutiba tadi yang di atas, Pak. Kita harus punya kemampuan mendorong diri kita, memaksa diri kita untuk tetap memilih berpuasa meskipun kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan. Maka ayat 184 ini mengajarkan kita tentang jalan yang berat. Tapi kalau memilih ayat 185, Allah juga mengatakan, kalau kamu memilih jalan yang mudah, kamu sakit, kamu dalam perjalanan, lantas memilih untuk tidak berpuasa, itu pun tidak apa-apa kata Allah. Karena memang pada dasarnya Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat 184 ini, kalau kamu memaksakan dirimu berpuasa, memilih jalan yang berat, memilih jalan yang sulit, tidak gampang menyerah, sakit kepala sedikit, sakit kepala boleh membatalkan puasa, Pak? Emang sakit kepala, Pak? Demam, boleh kita membatalkan puasa, karena memang sakit. Tapi kalau kita merasa diri kita masih sanggup untuk berpuasa, maka kata Allah, wa antasumu, kalau kamu memaksakan dirimu untuk tetap berpuasa, itu jauh lebih baik. Atau dalam perjalanan, Pak, nanti akhir Ramadan itu banyak yang mudik. Ada yang mudik naik pesawat, ada yang mudik naik bus, ada yang mudik naik kapal laut. Perjalanan mudik itu kadang-kadang nggak memberatkan, Pak. Naik pesawat enak-enak aja duduk di pesawat kita itu. Boleh tidak kita membatalkan puasa? Boleh, Pak. Tetapi kata Allah, wa antasumu, kalau kamu memilih untuk tetap berpuasa, memaksa diri kita untuk tetap berpuasa, Allah katakan, la khairul lakum, itu lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu ada rahasia apa di balik ibadah puasa itu. Rahasia ini akan kita jelaskan nanti ketika membahas ayat 186. Jadi dalam makna ibadah puasa ini, Bapak Ibu sekalian, perbandingan antara ayat mangkana minkum maridan ayat pada 184 dengan mangkana maridan pada ayat 185 itu mengajarkan kita bahwa dalam berpuasa pada keadaan di mana kita sakit atau dalam perjalanan, Allah memberi kita dua pilihan. Jalan yang berat atau jalan yang mudah. Kalau kita memilih jalan yang berat, Allah menjanjikan sesuatu yang kita tidak tahu. Menjanjikan pahala yang besar yang dirangkum dalam kalimat in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu apa yang Allah janjikan bagi orang yang memaksakan dirinya untuk tetap berpuasa. Tapi kalau mau memilih jalan yang mudah, sakit sedikit, ya udahlah saya sakit, saya membatalkan puasa saya dalam perjalanan saya batalkan puasa saya. Allah juga mengatakan Allah memang tidak menginginkan kalian sulit, maka itu boleh kalian tempuh kata Allah. Cuma Allah hanya mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menjanjikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pahala puasanya saja. Tidak ada janji yang Allah tuliskan di akhir jalan mudah yang kita pilih itu. Nah, pertanyaan kita, apa yang dijanjikan Allah dengan kalimat in kuntum ta'lamun itu? Insya Allah kita bahas nanti pada saat membahas ayat 186 dari surah Al-Baqarah ini. Kita masuk dulu pada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kehilangan kemampuan secara tetap untuk berpuasa selama Ramadan, maka dia mengganti puasanya dengan cara fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Fikihnya mengatakan satu puasa diganti dengan satu kali memberi makan kepada satu orang miskin. Jadi kalau hari ini saya tidak puasa karena punya halangan tetap, saya sakit keras yang kira-kira setahun tidak akan bisa berpuasa, maka puasa saya hari ini yang saya tinggalkan ganti dengan fidyah. Fidyahnya memberi makan kepada satu orang fakir miskin dalam satu hari untuk setiap satu puasa yang saya tinggalkan. Ayat yang mengatakan faman tatawwa'a,
Siapa yang bertatawu? Apa yang dimaksud bertatawu? Melebihkan, berbuat lebih. Maka kalau fikihnya mengatakan satu puasa diganti dengan satu makan orang miskin, kalau kita memberi satu puasa dengan 3 orang miskin, itu lebih baik. Itu yang disebut dengan tatawu. Yang kedua, fikihnya mengatakan standar makanan yang kita berikan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa mengikuti standar makan kita sehari-hari, Pak. Standar makan sehari-hari kita. Kalau kita biasa makan 35.000, pagi 20.000, siangnya 35 atau 45.000, malamnya bisa lebih mahal, ambil rata-rata. Maka kita mengambil misalnya katakanlah 35.000. Itulah ukuran fidyah kita. Fidyah sekali makan, Pak. Satu kali makan untuk satu orang. Jadi bukan satu orang satu hari. Kalau satu hari itu berarti 3 kali, Pak. Ini satu kali aja. Nah, fidyah yang terbaik itu adalah dalam bentuk makanan siap saji. Fidyah yang terbaik. Fidyah yang terbaik adalah makanan yang siap disantap oleh orang. Tetapi dalam fikih, kata ta'am juga bermakna makanan pokok. Maka kita itu biasa membayar fidyah dengan beras. Ada orang yang membayar fidyah dengan beras. Cuma kalau kita mengukur beras itu untuk satu kali makan, Pak, kira-kira berapa banyak tuh beras kalau untuk satu kali makan? Paling hanya 1 gelas kecil, Pak. Untuk satu kali kita makan itu hanya 1 gelas. Kalau kita mau mengganti dengan itu, karena ukuran fidyah itu nggak sama dengan ukuran zakat fitrah. Kalau ukuran zakat fitrah itu 2,5 liter. Kalau fidyah bukan 2,5 liter, Pak. Ukurannya ta'amu miskin. Ukuran 1 kali makan untuk 1 orang. Maka ukurannya tidak sama dengan zakat fitrah, tidak perlu 2,5 liter untuk 1 ibadah puasa yang ditinggalkan. Maka itu kalau kita mengukurnya hanya dengan beras, kita akan memberikan 1 gelas kecil itu udah cukup, Pak, untuk 1 fidyah. Maka yang terbaik kalimat faman tatawwa'a itu, apalagi kata ta'am, itu adalah makanan yang siap disantap. Maka itu restoran-restoran itu, Pak, namanya mat'am, tempat makan. Kan nggak mungkin kita ke restoran baru dikasih berasnya, Pak. Di situ lengkap lauk pauknya. Maka ketika membayar fidyah, fidyah yang terbaik adalah makanan yang siap santap seperti biasanya kita makan. Ukurannya adalah seperti biasanya kita makan. Faman tatawwa'a, siapa yang melebihkan, fahuwa khairul lahu, itu jauh lebih baik. Jadi kalau standar kita 35.000 sekali makan, pada saat membayar fidyah kita memberi yang harganya 50.000, 50.000 inilah yang disebut dengan tatawwu. Kalau memberi dengan 35 itu disebut dengan standar normalnya fidyah. Begitu makna dari kata faman tatawwa, siapa yang bertatawwu. Siapa yang masuk kategori yutikun? Orang yang memiliki ketidakmampuan tetap. Orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ya, ini tidak diukur dari umur, Pak, tapi diukur dari kemampuan. Kalau ada orang yang meskipun usianya sudah 80 tahun, 90 tahun, tapi secara fisik masih mampu berpuasa, itu tidak masuk kategori yutikun. Orang yang sakit menahun, yang kira-kira sakitnya diperkirakan 1 tahun penuh tidak akan sembuh dia, maka itu juga masuk kategori orang yang lemah secara fisik. Wanita hamil atau menyusui, termasuk orang yang bekerja dan membutuhkan tenaga yang besar, yang kira-kira kalau dia tidak berpuasa, dia tidak akan mampu bekerja, dan kalau dia tidak mampu bekerja, dia kehilangan penghasilan, maka itu masuk kategori orang yang yutikun. Tetapi dalam fikih dikatakan, mereka yang secara fisik masih kuat, tapi tidak berkemampuan berpuasa karena pekerjaan, malamnya dia harus berniat puasa, besoknya dia memulai harinya dengan puasa, pada saat dia mulai kelelahan, baru dia batalkan puasanya. Begitu caranya untuk mengukur bahwa dia tetap berusaha berpuasa,
hanya karena pekerjaannya yang berat membuat dia harus membatalkan ibadah puasanya. Itu boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Kalau pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang akan dia kerjakan selama setahun penuh, Pak. Tapi kalau dia diperkirakan pekerjaannya ini selesai dalam waktu 3 bulan, bulan keempat, bulan kelima nanti, dia tidak lagi bekerja seperti itu, maka dia tidak boleh menggantinya dengan fidyah. Dia harus menunggu pada bulan keempat untuk mengganti puasanya dengan puasa yang lain. Jadi begitu cara mengganti puasa bagi orang yang bekerja secara keras. Ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, 185, ada 2 poin yang penting bagi kita di ayat 185 ini. Yang satu tadi mangkana maridan aw ala safarin. Yang pertama adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, dan Al-Quran yang diturunkan itu harusnya menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi manusia. Sekaligus dia menjelaskan tentang petunjuk, wal furqan, dan dia menjadi pembeda. Apa yang ingin kita tegaskan, kita ingin pelajari dari ayat ini, Pak? Al-Quran ini hadir pada kita. Yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran itu tentang kehadiran Al-Quran adalah dia sebagai petunjuk, dia sebagai hudan. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu sekalian. Kita ini punya tradisi membaca Al-Quran di bulan Ramadan khatam. Mungkin dalam Ramadan ini di antara kita ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali. Kalau kita bicara tentang pahala, alhamdulillah. Setiap satu huruf dari ayat Al-Quran itu diganjar pahala 10 kali lipat oleh Allah. Maka kalau kita membaca Alif Lam Mim, itu sudah dapat 30 pahala, Pak. Bapak Ibu yang dalam perjalanan, kalau enggak mau repot membaca Al-Quran, tapi ingin dapat pahala, selama perjalanan cukup baca Pak Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Itu ayat Al-Quran juga, Pak. Cukup itu, Pak. Dibaca dari rumah sampai ke kantor Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, itu ngumpulin berapa banyak pahala kalau kita mau berbicara pahala ayat Quran. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'annya, ayat-ayatnya saja, bahkan sampai khatam Al-Qur'an itu, pertanyaan besarnya adalah apakah Al-Qur'an sudah menjadi hudan, menjadi petunjuk buat kita? Bagaimana caranya Al-Qur'an menjadi petunjuk? Kita kalau membeli elektronik, Pak, biasa ada manual booknya. Manual booknya itu bisa menjadi petunjuk buat kita kalau kita paham apa yang ditulis dalam manual book itu. Kalau kita nggak paham bahasa Cina misalnya, kita beli elektronik, manual booknya bahasa Cina, ini nggak ada gunanya nih Pak. Nggak akan menjadi petunjuk buat kita. Termasuk Al-Quran yang menjadi manual book kita, datang kepada kita dengan berbahasa Arab. Kalau kita membaca Al-Quran ini bolak-balik dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa kali pun, tapi kita nggak paham apa yang dikatakan Al-Quran, Al-Quran ini sulit untuk menjadi petunjuk buat kita. Dia hanya akan menjadi bacaan, qiraatan, tilawatan, tapi tidak bisa menjadi hudan. Karena kita nggak paham apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tahu, kalau Al-Quran itu berbicara pada kita dan kita tahu apa yang dikatakan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sering kali menyampaikan, mungkin kita perlu merubah sedikit kebiasaan kita, Pak. Selama Ramadan, bahkan di luar Ramadan, kita harus mendorong diri kita, bukan hanya membaca Al-Quran ayat-ayatnya, tapi mulai belajar apa yang dikatakan Al-Quran pada kita. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Tapi saya yakin Pak, kalau baca terjemahan Al-Quran, kita nggak khatam dalam Ramadan ini. Baca ayatnya aja kadang-kadang kesulitan Pak. Untuk khatam, apalagi baca terjemah. Tetapi membaca Al-Quran dengan terjemahannya meskipun nggak khatam, itu jauh lebih baik
daripada kita membaca Al-Quran tapi nggak paham apa-apa dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau mau khatam Pak, kalau kita mau pakai hitung-hitungan, Al-Quran itu 30 juz. Kalau kita pakai rasam resmi, rasam Usmani, itu 1 juz isinya 20 halaman. Bolak-balik itu Pak. Kalau kita dalam 1 tahun misalnya, punya komitmen yang baik, dalam 1 hari saya akan membaca 2 halaman Al-Quran, insya Allah 1 tahun khatam Pak dengan terjemahannya itu. Cukup 2 hari 2 halaman dalam sehari. Setahun kita ada 365 hari Pak. Kalau kita membaca 2 halaman per hari, idealnya kita bisa membaca sebanyak 730 halaman dalam setahun. Al-Quran itu 30 juz kali 20 hanya ada 600 halaman. Katakanlah ada libur-liburnya. Maka dalam setahun kita akan selesai membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Dari 600 halaman itu, kalau ada yang nyangkut 20 halaman di kita Pak, ada yang nyangkut 100 ayat, 200 ayat, itu sudah jauh lebih baik daripada kita khatam bolak-balik tapi tidak mengerti apa-apa yang dikatakan oleh Al-Quran pada kita. Disinilah Al-Quran bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk, dan tidak hanya menjadi qiraatan, tidak hanya menjadi pendulum pahala buat kita. Apakah membaca dengan pahala yang lebih sedikit tapi mengerti itu jauh lebih baik daripada mengumpulkan pahala dari bacaan Al-Quran? Di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan beberapa kali, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama kualitasnya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak akan sama kualitasnya orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu apa yang dikatakan Al-Quran dengan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa-apa dari ayat-ayat Al-Quran. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu kita dapatkan kalau kita tahu apa yang dikatakan Al-Quran. Di sanalah Al-Quran bisa menjadi hudan kalau kita tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita merubah sedikit kebiasaan kita. Baca Al-Quran, baca terjemahannya. Kalau kita memprediksi tidak akan khatam dalam bulan Ramadan ini, mari kita membaca ayat-ayat yang selama ini sering kita baca. Kita sering membaca surah Yasin Pak. Misalnya, dari bacaan kita tentang surah Yasin selama ini mungkin kita hafal semua Yasin itu, tetapi kita nggak paham Yasin bicara apa pada saya. Maka selama Ramadan ini mungkin kita bisa memulai dari sana atau memulai dari Al-Fatihah. Terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum kita sholat syuruk, pada ayat 186, inilah yang tadi Allah kaitannya dengan ayat di atas 184 ketika Allah mengatakan in kuntum ta'lamun. Kalau kamu memaksakan dirimu, mendorong dirimu sampai pada batas di mana kamu benar-benar sudah tidak mampu untuk memilih jalan yang berat, tetap berpuasa dalam keadaan sakit, tetap berpuasa meskipun dalam perjalanan, Allah mengatakan, ini yang menarik. Ayat 186 ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat rangkaian ayat-ayatnya 183, 84, 85, 86, 87, kecuali ayat 186 ini, semua ayat-ayat yang lain itu bicara tentang ibadah puasa secara langsung. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan padamu berpuasa di 183. Cara mengganti puasa pada 184. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran pada 185. Tapi pada 186 itu tidak bicara tentang puasa secara langsung. Apa yang dikatakan dalam 186? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku hamba itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara Allah menyebut hambanya di dalam Al-Quran. Yang kata abdun. Ada abdun. Abdun ini adalah semua makhluk, semua manusia tanpa kecuali. Yang beriman abdun, yang tidak beriman abdun. Yang taat abdun, yang tidak taat abdun. Yang menolak Allah abdun. Yang percaya pada Allah abdun. Semuanya abdun, hamba. Yang kedua, ada yang disebut dengan abidun. Jamaknya abidun. Abidun itu adalah
hamba, abdun, yang sadar bahwa dia hamba, lalu menghambakan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi abidun ini masih bercampur. Kadang-kadang abidun juga menunjuk kepada orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Maka dalam Al-Kafirun itu dikatakan, wala antum abiduna ma'abud. Kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Dia abid, tapi bukan menyembah Tuhan yang kita sembah. Dia menyembah yang lain. Makna lain dari abidun itu adalah dia menghamba kepada Allah, tapi pada saat yang sama dia juga masih mencampurkan kehambaannya dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan. Jadi masih seimbang. Istilahnya STMJ, Pak. Salat tekun, maksiat jalan. Jadi dia beribadah tetapi tetap melakukan kemaksiatan. Itu abidun. Jamaknya abidun. Ada yang ketiga namanya ibad. Ibad ini secara bahasa sebenarnya juga jamak dari abid, tapi jamak taksir. Ibad dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan menemukan dia adalah hamba yang sadar bahwa dirinya adalah hamba, bertekun diri dalam kehambaannya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Dan dalam kehidupan sehari-harinya dia akan lebih banyak mencoba untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Maka seorang ibad adalah hamba yang berada pada level yang tinggi. Disinilah Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku yang ini, yang kategori ibad, bertanya kepadamu hai Muhammad. Pertanyaan kita, kenapa dalam ayat ini di antara ayat-ayat puasa Allah menempatkan kata ibad? Orang yang berpuasa, bertekun diri, melatih dirinya untuk tidak terkurung pada hal-hal yang bersifat fisik, ruhaninya muncul, kuat, ibadah-ibadah Ramadannya baik, dia akan menjadi seorang ibad. Dan pada saat itu, ketika dia menjadi ibad, Allah mengatakan, kalau mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang saya, hambaku yang ibad ini. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, dengan tekun. Mereka yang tarawih di malam hari dengan tekun. Mereka yang berbuat baik kepada orang lain selama Ramadan dengan tekun. Mereka adalah ibadku, dan kalau mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang saya, fa inni qarib, maka saya dekat. Apa yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Ayat-ayat Al-Quran yang isinya kalimatnya adalah kalau mereka bertanya kepadamu. Dalam Al-Quran itu ayatnya banyak, Pak. Tetapi biasanya dan umumnya ayat-ayat yang kalimatnya kalau mereka bertanya kepadamu, ungkapannya yas'alunaka. Kata yas'alunaka itu adalah fi'lun mudhari dari kata sa'alah. Sa'alah itu past tense, yas'alunaka itu present tense. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kalau mereka bertanya kepadamu, semuanya menggunakan kata yas'alunaka, present tense. Hanya ayat ini yang menggunakan past tense, sa'alaka. Yang kedua, ketika ayat-ayat itu berkata yas'alunaka, selalu ada ujungnya kul. Logikanya kan memang begitu, Pak. Ibaratnya gini, ini kalau mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad. Kasih. Kalau mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, kan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Logikanya wajar kalau Allah mengatakan, jawab hai Muhammad. Dan semua ayat yang mengatakan yas'alunaka selalu ada jawabannya kul. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihi ma itsmun kabirun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakan bahwa di dalamnya ada manfaat dan dosa yang besar. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus disedekahkan. Kul, jawablah. Semua ayat-ayat itu mengatakan, kecuali ayat ini, Pak. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku yang berpuasa dengan baik, yang sudah berada pada posisi dekat dan kesadaran yang baik, bertanya tentang saya, Allah mengatakan, jangan engkau yang menjawabnya, hai Muhammad.
Fa inni qarib. Allah yang langsung menjawab, saya dekat dengan mereka. Apa maknanya, Pak? Ketika kita berpuasa dengan baik, karena ini berada dalam konteks ibadah puasa, ketika kita berpuasa dengan baik dan itu bisa mengangkat kita pada level ibad, kita tidak perlu perantara siapa-siapa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Allah katakan, nggak perlu engkau hai Muhammad yang menjawab. Saya yang langsung menjawab dia, hambaku yang ibad itu. Begitu dekatnya kita dengan Allah ketika kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Disinilah rahasianya ketika Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu untuk saya dan saya yang membalasnya pada setiap hambaku itu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu apa yang saya janjikan pada setiap orang yang berpuasa, apa yang Allah janjikan? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak ada yang lebih baik buat kita selain itu, Bapak Ibu sekalian. Maka itu mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum buat kita untuk benar-benar mendorong diri kita berpuasa, tidak terlalu gampang untuk menyerah. Sakit sedikit kalau masih bisa ditahan, berpuasa. Dalam perjalanan di mana kita masih mampu untuk tidak meninggalkan puasa, jangan terlalu gampang meninggalkan puasa. Dorongan maksimal pada diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa, itulah yang mengantar kita sampai pada level sebagai ibad, dan itu akan membawa kita pada kedekatan yang begitu akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tercapai selama Ramadan yang akan datang ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian ini. Kita enggak selesai pada 187, tapi 187 itu hanya bicara tentang kapan kita memulai puasa dan kapan mengakhiri puasa. Dan bagaimana seharusnya kita berperilaku pada malam hari di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan rangkaian ayat-ayat ini bisa memberi pelajaran baik buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.